Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Senang sekali saya untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda semua yang menonton video ini berkenaan dengan ajang Piala Dunia saat ini. Ketika ada perhelatan Piala Dunia, ya, tentu negara yang menjadi tuan rumah tersebut akan berusaha untuk bagaimana memperkenalkan budayanya kepada dunia melalui event Piala Dunia yang setiap mata pasti sedang tertuju kepada event tersebut. Karena penggemar sepak bola itu sangat banyak sekali, hampir di seluruh dunia. Kita melihat seperti misalnya ketika Piala Dunia di Afrika Selatan tahun 2010, ya, maskotnya kan ya budaya mereka gitu kan. Kemudian ya lagunya pun ya ada berkaitan dengan ya negaranya lah, budaya Afrika. Kemudian setelah itu 2010, 2014 di Brazil, ya. Di Brazil ya ada lagi budaya Brazil, apa yang ditampilkan, ya, tarian apa namanya itu, samba apa itu, saya kurang tahu. Kemudian 2018 di Rusia, ya, ada lagi yang singanya itu, ya untuk memperkenalkan budaya mereka lah gitu ya. Kemudian di Qatar ini, kemudian pindah ke Qatar 2022 ini. Suatu hal yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, ya, istilahnya tidak pernah terimajinasikan bagaimana Qatar akan memperkenalkan budayanya kepada dunia melalui event Piala Dunia ini. Karena kalau kita lihat Qatar ini ya negaranya Islam, tapi dari gaya pembangunannya atau dari video-video yang kita lihat di YouTube, ya seperti agak kebarat-baratan gitu. Ternyata sesuatu yang sangat mengejutkan. Rupanya mereka memperkenalkan Islam. Luar biasa, mereka memperkenalkan Islam ternyata. Seperti kita lihat di awal pembukaannya, opening seremonialnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Luar biasa. Jadi sesuatu yang benar-benar Qatar benar-benar mengambil momen ini. Sungguh luar biasa skenarionya ini gitu. Mungkin ini ya tentu ini pasti ya skenario Allah juga untuk bagaimana Islam ini ya bisa dikenal oleh banyak orang. Kan media selama ini tentu saja kita tidak bisa memungkiri ya. Media selama ini, media barat, media mainstream itu selalu memperburuk citra Islam di mata dunia. Setiap orang yang mengenal Islam melalui media barat, media mainstream yang anti-Islam, itu pasti akan memandang Islam sangat buruk. Dan itu yang tergambar di dalam pikiran mereka. Nah ternyata ketika mereka datang ke Qatar menampilkan Islam tersebut. Luar biasa. Qatar menjadi, ya, ternyata Qatar yang menjadi kayak hero-nya yang akhirnya memperbaiki nama Islam ini, diperkenalkan. Dan Anda bisa lihat di video-video yang ada di YouTube itu bagaimana cara Qatar memperkenalkan Islam melalui event Piala Dunia ini. Kalau tidak salah ada 9 cara. Pertama, pembukaannya di opening seremonialnya seorang anak yang disabilitas membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian artinya dengan bahasa Inggris bersama dengan Morgan Freeman. Yang Morgan Freeman kalau tidak salah sudah mu'allaf ya. Dan ayat yang dibacakannya itu ya ayat memang benar-benar ayatnya sesuai lah dengan manusia. Yaitu ayat yang tentang walaqad khalaqnal insana min zakari wa unsa. Kami telah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan.
Kemudian kami jadikan mereka berbangsa-bangsa, pokoknya berbeda-beda, lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Mohon maaf saya kurang ingat ayatnya. Luar biasa. Itu menjadi sentuhan yang sangat luar biasa, dan semua orang sedang menonton itu pasti. Bukan semua orang, maksudnya banyak orang di seluruh dunia ini sedang menonton itu. Maka Qatar benar-benar menjadi hero-nya gitu. Sehingga Islam ini dikenal. Dan dalam berita juga, di YouTube ya, sudah sekitar lebih dari 500 orang yang memeluk Islam selama perhelatan Piala Dunia ini. Sudah lebih 500 orang, bayangkan. Kemudian caranya juga dia memasang hadis-hadis di tempat-tempat umum dengan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Ya, hadis-hadis yang simpel seperti ittaqun nar walau bisyikki tamratin, ya. Takutlah pada azab api neraka walau dengan sebiji korma. Itu kan kutipan-kutipan yang sangat-sangat indah dari hadis Nabi. Luar biasa. Kemudian juga suara azan 5 waktu diperdengarkan, bahkan di stadion tempat latihan para pemain asing itu yang datang untuk bertanding di sana. Dan juga di stadionnya ada tempat sholatnya. Orang bisa sholat di stadion tersebut. Benar-benar memperkenalkan Islam. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau ya silakan, misalnya tentu akan ada orang yang misalnya sinis. Itu pasti ada orang yang sinis mengatakan. Banyak juga orang yang kecewa misalnya gitu ya. Orang mengatakan kita nggak melihat orang yang kecewanya. Orang yang kecewa itu pasti akan ada, tapi ini hasilnya gitu. Hasilnya ini coba lihat. Ada sekitar 500 lebih orang yang masuk Islam, yang mendapatkan hidayah melalui apa yang dilakukan oleh Qatar. Kalau Anda lihat yang sinisnya, nggak akan terbayang betapa banyaknya. Tapi prestasi kita itu nggak dilihat dari seberapa banyak orang yang sinis, itu nggak dihitung. Yang kita hitung itu ya berapa banyak orang. Kalau yang sinis, yang misalnya yang nggak suka, yang benci, Qatar tidak menghargai hak asasi manusia, melarang LGBT dan sebagainya, itu akan pasti ada. Tapi patokan kita bukan itu. Bukan banyaknya dislike yang kita. Bukan banyaknya dislike dan juga bukan banyaknya like. Tapi ini berhasil nggak kita berdakwah. Dan nggak perlu juga harus banyak yang masuk Islam. Yang penting dakwah. Kan dakwah itu kan nggak harus targetnya itu ini mesti masuk Islam. Nggak. Misalnya target dakwah itu 1 bulan harus tercapai 500 orang yang masuk Islam. Bukan itu target dakwah. Dakwah itu ya menyampaikan saja, itu Anda sudah mencapai target dakwah. Anda sudah berdakwah namanya. Sudah tersampaikan, itu sudah berdakwah. Dan kalau dia masuk Islam atau tidak, itu bukan kemampuan kita lagi. Itu Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang diingininya, yang diinginkan Allah. Nah, di mana Anda akan mendapatkan saham di situ? Saham Anda adalah kegiatan dakwah Anda itu. Karena Anda berdakwah, maka itulah saham Anda, pahala bagi Anda nanti di akhirat. Jadi ya, Qatar yang negaranya seperti itu, pembangunannya yang luar biasa, gedung-gedungnya udah mirip ibu kota negara di Eropa. Kemudian kalau dilihat di video-video YouTube bagaimana pantai Qatar katanya begini-begini, kemudian para selebgram diundang untuk ke Qatar gini-gini tampilannya. Ternyata di perhelatan Piala Dunia ini mereka memperkenalkan Islam. Kita selaku orang Indonesia yang
umat Islamnya juga banyak merasa benar-benar ya salut dan terima kasih kepada Qatar, ya bersyukur itu kepada Allah ya. Tapi kita mengakui gitu, thanks to Qatar karena sudah mewakili keinginan kita juga gitu ya. Jadi mungkin juga orang akan mengatakan, wah memalukan misalnya, masa yang diperkenalkan Islam gitu, kok nggak budayanya gitu, kok nggak negaranya gitu. Itu akan ada ya, perkataan-perkataan buruk itu pasti akan ada. Tapi kita melihat begitulah hasil dari keteguhan hati dan keteguhan kita memegang prinsip. Ternyata keteguhan kita memegang prinsip itu membuat orang menerima. Bayangkan orang Barat itu kan banyak sekali yang sangat benci kepada Islam. Tapi Qatar tetap memegang prinsipnya, kami LGBT tidak boleh, alkohol tidak boleh. Dan dia teguh di atas prinsipnya itu. Orang-orang yang teguh di atas prinsipnya itu, kita benar-benar salut. Lawan ataupun kawan akan benar-benar salut dan akan menghargai. Ada itu ya, kisah seorang sahabat itu ya, yang masuk Islam. Dia masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah dia sahabat min as-sabiqunal awalun, ya sahabat yang awal-awal masuk Islam. Saya lupa namanya. Kemudian ibunya itu tidak setuju dia masuk Islam. Lalu ibunya bersumpah sebelum dia keluar dari agamanya itu, dia tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan segala macam. Ya. Dia sampaikan kepada anaknya. Tapi anaknya ini sangat teguh prinsipnya. Dia sampaikan dengan tegas, benar-benar keluar dari lubuk hatinya, wahai ibu, walaupun ibu tidak, saya tidak akan keluar. Akhirnya ibunya menerima karena keteguhan prinsipnya itu. Oh, berarti ini benar-benar dia memegang prinsipnya. Tapi kalau prinsip kita itu masih bisa digoyah, masih bisa begini, orang akan menawar terus. Ya, seperti band Kapten LGBT tersebut, band Kapten One Love dan alkohol itu. Ya mungkin para istilahnya petinggi FIFA ataupun orang Barat, media Barat akan terus misalnya menawar kepada Qatar. Bolehlah, tolonglah ini diperbolehkan, tolong ini diizinkan, tolong. Mungkin gitu. Tapi Qatar tetap teguh prinsipnya. Tidak, kata kami tidak. Akhirnya bisa juga berlangsung juga. Memang ada juga yang curi-curi menggunakannya ya, kalau tidak salah ya, yang kita lihat di berita ya. Tapi malah ya mereka sial juga ya kan, yang berbuat seperti itu, nggak usah kita sebutnya ya, seperti Jerman yang katanya ya itu menyembunyikan band Kapten One Love-nya ya, rupanya ya kalah oleh Jepang. Ketiban siang ya, tapi ya nggak tahu lah entah gara-gara itu ya, nggak serah lah. Yang penting Qatar sudah menunjukkan betapa kuatnya mereka memegang prinsipnya dan dia berani menyatakannya ya, di hadapan dunia. Mereka tidak bisa ditawar, tidak bisa digoyang. Jadi suatu saat kalau kita ya, Indonesia ini ya, mungkin mendapatkan event-event yang besar ya, melaksanakan event besar ya, kita tampilkan sesuatu yang baik dari negara kita. Jangan kita kita tampilkan sesuatu yang baik dari negara kita, termasuk keislaman. Jangan kita berusaha untuk membuat orang lain ridha. Nah, itu. Karena Umar bin Khattab itu pernah meminta kepada para pembantunya di kekhalifahan, tolong kalian sampaikan apa pandangan kalian. Misalnya yang pandangannya tentu yang baik menurut kalian. Jangan kalian berusaha memberikan pendapat yang saya bakal ridha. Nah, kita sebagai negara terhadap dunia itu jangan kita
berusaha memberikan pandangan kepada dunia itu supaya negara-negara barat itu nanti ridho, senang gitu. Mencari pendapat atau keputusan yang membuat mereka senang. Enggak, tapi kita apa yang benar menurut kita, ya itu yang kita utarakan. Dan di situ orang akan melihat kita benar-benar memiliki prinsip dan keteguhan. Ya, thanks to Qatar, ya, sangat luar biasa sekali perhelatan Piala Dunianya. Ya, kalau misalnya keindahannya, ini lebih bagus Piala Dunia di Afrika Selatan daripada di sini di Qatar, itu ya pemikiran orang tua berbeda-beda, ya terserahlah. Yang penting prinsipnya, keteguhannya dipegang dan ditegakkan dengan sekuat-kuatnya dan sebenar-benarnya. Luar biasa, ada 500 orang dalam sepekan sudah masuk Islam melalui event Piala Dunia tersebut. Mudah-mudahan semakin banyak lagi yang mendapatkan hidayah melalui kunjungannya ke negeri Qatar tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.